Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita, kerap kali kita melakukan tugas-tugas dan kewajiban kita, baik di rumah, sekolah, tempat bekerja, dan dimanapun kita berada. Kelalaian kita pada dasarnya bersifat wajar, sebab kita hanya manusia biasa yang memiliki kekurangan di sana-sini. Namun penting kita renungkan kembali, apakah kelalaian itu baik untuk diri kita, atau hanya kita saja yang menganggap bahwa kelalaian itu baik? Tentu saja tidak. Yang bersikap lalai atau melalaikan pekerjaan merupakan karakter atau ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak siap siaga. Ketika kita melalaikan pekerjaan kita atau tugas kita, maka akan banyak kerugian yang kita timbulkan. Seperti kerugian akan diri sendiri, kerugian akan dimarahi atau ditegur oleh pimpinan, dan masih banyak lagi kerugian. Maka, masihkah kita mau
untuk lalai akan pekerjaan dan tugas kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam sabda Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan kita semua yang percaya kepadanya melalui perumpamaan. Yesus dengan sangat tegas mengingatkan kita semua untuk siap siaga akan segala sesuatu yang bersifat tugas dan tanggung jawab kita. Terlebih kita harus siap siaga menunggu kedatangan Tuhan pada akhir zaman nanti. Nah, dalam kehidupan kita menyadari bahwa kita sering lalai dan mungkin bersifat lalai, cuek, dan merasa tidak peduli kepada sesama. Akan tetapi, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diminta untuk selalu siap siaga akan segala hal. Bagaikan hamba yang setia menjaga rumah tuannya ketika tuannya pergi. Apabila tuan menemui rumah dalam keadaan kosong, wajar saja tuannya akan marah kepadanya. Sebab hamba-hambanya melalaikan tugas-tugasnya untuk menjaga rumah. Tetapi ketika rumah ditemui berpenghuni, bersih, maka tuannya juga akan senang. Saudara-saudariku yang terkasih, pada dasarnya tidak ada satupun dari antara kita yang mengetahui kapan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya bersifat misteri dan tidak dapat dipikirkan. Sebagai seorang yang beriman kepada Kristus, kita diajak dan diingatkan oleh Allah untuk selalu mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kita diminta untuk tidak lalai bagaikan hamba yang tidak setia. Namun Tuhan mengharapkan kita semua menjadi hamba yang setia, yang mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan, untuk selalu siap sedia kepadanya dan menaati segala ajaran-ajaran yang senantiasa diucapkan oleh Tuhan. Kita pun harus berani melawan segala hawa nafsu dan keinginan daging yang kerap mengganggu iman kita akan Kristus. Sebab kalau kita telah mampu, kita akan mendapatkan tempat yang telah dipersiapkan oleh Tuhan sendiri untuk kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini kita telah diingatkan untuk mampu selalu bersikap siap sedia dalam menanti kedatangan Tuhan. Kita tidak boleh menjadi hamba yang tidak setia, sebab hanya akan membawa kita kepada kerugian dan kemalangan. Kita sebagai orang Katolik harus selalu waspada akan segala sesuatu yang mungkin saja dapat terjadi di dalam hidup kita. Maka untuk itu, saudara-saudariku, sangat diharapkan dari kita untuk selalu siap sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan di dalam hidup kita, dengan melakukan kegiatan rohani yang baik secara pribadi atau bersama, rajin ke gereja, ke lingkungan atau ke rayon, atau ke kelompok-kelompok kategorial yang bersifat membangun iman, rajin berbagi kasih. Semoga Tuhan membantu kita dalam bersikap siap sedia. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Ya Tuhan dan Allah kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat-Mu kepada kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk selalu siap sedia dalam menanti kedatangan-Mu dan untuk melakukan hal-hal yang baik dalam diri kami. Semoga dengan bantuan-Mu kami dapat berjaga-jaga selalu demi Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus.
pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.